Kali ini kita akan belajar tentang dioda. Dioda sangat erat kaitannya dengan semikonduktor. Pertama, lihat mind map-nya dulu. Fungsinya banyak, cara kerjanya sebetulnya sudah kita bahas bagian. Tipe jenisnya ada Zener, cara kerja fungsi, dan lain-lain. Sebetulnya dioda ada jenis lainnya, ada dioda sinyal, ada dioda tristor, triax, dan LED. Mungkin itu akan masuk ke materi komponen aktif 2. Untuk komponen aktif 1 ini kita akan belajar tentang dioda secara umum. Selanjutnya, dioda ini sebetulnya kita sudah mempelajari, cuma namanya semikonduktor. Semikonduktor satu potongan p-n-type material itu adalah dioda ini. Intinya dia hanya bisa mengalirkan listrik satu arah saja. Lambangnya seperti ini. Ini sinyal atau rectifier dioda. Ini yang paling sering kalau misalnya Anda membuat rangkaian-rangkaian mandiri di rumah, ini yang paling sering dijumpai. Ada Zener, ada tristor yang akan kita pelajari di komponen aktif 2. Fungsi dan aplikasi dioda terutama biasanya untuk power supply circuit. Oke. Istilah ini mungkin aneh, maksudnya belum familiar dengan Anda. Ini adalah fungsi dan aplikasi dioda. Ada dua, half wave rectifier dan full wave bridge rectifier. Yang half wave ini sekedar Anda paham saja, tapi tidak terlalu recommended untuk benar-benar diaplikasikan, dikarenakan ya lihat saja efisiensi maksimumnya dia hanya 40,6%. Ya, setengahnya hilang, setengah energinya hilang, terserap panas, menjadi panas di sini. Bagaimana untuk menjaga supaya semuanya tetap bisa dapat? Maka dengan full wave bridge rectifier ini bisa dilihat misalnya di sini dia hanya nangkep yang atas, yang di sini ya dia hanya nangkep yang atas, yang di sini dia hanya nangkep yang bawah, lalu ditambahkan di sini dia jadinya seperti ini. Dan efisiensinya maksimum bisa 81,2%, ada yang bilang 70%, tergantung efisiensinya. Ya jelas pasti lebih kurang. Yang jelas pasti kurang dari yang sudah dihitung ini. Fungsi dan aplikasi dioda yang lain adalah voltage dropper dan untuk aplikasi DC dan AC ini berbeda ya rangkaiannya. Kita perlu ingat bahwa silikon dia semacam ada tegangan minimum untuk bisa mengalirkan dari satu sisi, dari P ke N. Jadi ada semacam drop voltage sebesar 0,6. Ini untuk silikon. Untuk germanium 0,2. Silikon 0,6. Jadi misalnya kita susun menjadi secara seri diodanya, maka akan ada drop voltage atau drop tegangan 0,6, 1,2, 1,8 karena itulah tegangan yang hilang. Ini juga merepresentasikan bahwa dioda ada tegangan yang hilang di sana, dan cara menghilangkan energinya, jadi dia juga semacam resistor menghilangkan energi, tapi caranya agak berbeda dengan resistor. Dia membuat semacam pressure drop sebesar 0,6. Fungsi selanjutnya adalah transient protector. Ini adalah contohnya di rangkaian RL ya.
Jadi untuk mencegah ada semacam arus balik yang bisa merusak, misalnya ada komponen di sini ada sirkuit DC yang mengharuskan dia searah, dan apabila ada arus yang berlawanan arah maka dia bisa merusak sirkuit yang ada di sini. Contoh lain adalah relay. Mungkin saya perlu introduce juga, relay ini adalah suatu komponen untuk mematikan. Jadi fungsinya dia itu on off, hidup mati, hidup mati, hidup mati, seperti itu. Operasi seperti ini, hidup mati, dari hidup menjadi mati, itu bisa mengakibatkan semacam arus balik. Misalnya ada pipa, terus kita ada semacam keran, alirannya pipa ini sangat besar misalnya. Misalnya ini ada suatu valve atau keran, dia tutup buka, on off. Ketika arusnya sangat besar dan ketika kita off kan, begitu awalnya berjalan dengan lancar lalu kita tutup, maka akan semacam ada yang membalik gitu, ada semacam pressure yang balik. Jadi kalau di sini ada, misalnya di ujung sini ada pompa ya, ada pompa, maka pompa ini bisa rusak misalnya ada pressure balik karena hasil buka tutup ini. Maka perlu di sini ada semacam check valve. Jadi check valve ini fungsinya seperti dioda. Dia akan berusaha menahan arus yang tidak seharusnya. Jadi check valve ini menjamin bahwa aliran di dalam pipa itu hanya ada satu arah, bukan dua arah. Jadi misalnya ada pressure balik, maka dia bisa menahannya. Saya pernah ke semacam plantnya Pertamina. Di sana ada pompa-pompa yang sangat besar. Dan ini ada kontrolnya di dekat penyaluran minyak itu ada semacam kontrol on off pompa. Maksudnya on off pipa. Jadi buka tutup gitu. Maka ketika saya di dekat pompa ada semacam operasi seperti itu, di check valve ini dia ada suara berdentum. Karena memang dia berusaha menjaga supaya pompanya ini tidak rusak. Nah, oke, itu adalah fungsi dari transient protector. Selanjutnya adalah macam-macam dioda. Tadi kita sudah membicarakan tentang fungsi-fungsi dari dioda. Sekarang kita membicarakan tipe-tipe dioda. Tidak semua dioda akan kita bahas di sini, mungkin ada beberapa saja. Dan ada sebagian yang akan kita bahas secara lebih detail di kuliah pengayaan, tidak di kuliah ini. Lalu apa saja macam-macam dioda? Ada dioda valve, ada dioda signal, rectifier, light emitting dioda, fotodioda. Lalu ada tristor, ada bridge rectifier, ada triac, dan lain-lain. Oke, kita lihat. Oke, ini ada gambarnya. Ini bridge rectifier, yang ini adalah penyarah arus dari suatu arus yang bolak-balik menjadi arus yang searah. Ada dioda Zener. Nah, kita akan belajar ini dan ini. Ini yang sering Anda pakai, yang sering kita temui. Sinyal dioda, dia cukup stabil dan bisa dioperasikan dengan mudah dan bisa ditemui di pasar di Anda juga. Yang lain-lain akan kita pelajari nanti. Ada LED yang mungkin Anda sudah familiar, ada fotodioda dan lain-lain. Ini gambar untuk lebih jelasnya ya. Selanjutnya adalah ini gambar contoh komponennya. Anda sering lihat yang ini ya. Kalau di rangkaian listrik biasa atau mungkin Anda yang sudah dari STM, Anda sering lihat yang ini. Kapasit dioda ini sebetulnya juga bisa menjadi, kalau dari bukunya salah satu referensi nomor 3 atau nomor 4 ya, atau nomor 5, itu tipe resistor, maksud saya tipe dioda bisa dibagi menjadi ratingnya bisa
dibagi tergantung dia mampu untuk tegangan besar atau tegangan kecil. Jadi ada semacam kapasitas juga dia. Semakin besar tegangan yang dihandle, maka semakin besar diodanya. Oke, ini ada contohnya saja. Nah, ini katoda, anoda. Katoda, anoda. Tentuan positif negatifnya bisa dari sini. Ada cincin di sini. Anoda, katoda, dan securing head. Oke, ini untuk power rectifier. Ya, di sini kita coba ya, biar analogi ke sistem air mengalir. Kalau di sistem listrik, ini untuk semikonduktor komponen ya. Ada P, ada N, P-type dan N, ada P-N junction lah, bisa dibilang seperti itu. Lalu bisa dilihat di sini ada konvensional current. Konvensional current itu yang kita cari I itu I kemana arah mengalirnya ya, itu adalah konvensional current. Perlu diingat konvensional current berlawanan dengan elektron, arah elektron mengalir. Arah elektron mengalir sebetulnya berlawanan dengan konvensional current. Konvensional current itu mengikuti ini dari positif ke negatif. Tapi elektron dia bermuatan negatif, jadi dia mengalir dari negatif ke positif. Langsung saja, ini adalah contoh ya. Ini semacam check valve. Ini ada spring di sini. Jadi trapdoor. Jadi misalnya ada arus mengalir dari bawah ke atas, dia tidak bisa, dia tertahan. Tapi misalnya ada arus dari atas ke bawah, maka dia akan terbuka. Nah, seperti ini. Tapi arus ini ada minimal tekanan. Jadi ada minimal tekanan untuk menggerakkan pintu ini, pintu hitam ini. Ini ada minimal tekanan ya, yaitu 0,6 volt. Nah, inilah 0,6 volt ini adalah maksud saya energi yang hilang atau voltage yang hilang. Karena digunakan untuk membuka pintu ini. Pintu jebakan, bahasanya dia trapdoor. Oke, selanjutnya. Ini tipe yang dioda yang agak lama. Sebelum dibuat dari komponen semikonduktor, biasa dibuat dari semacam tabung-tabung vakum. Ya, semacam LED sebetulnya, semacam LED. Tapi LED kan biasanya untuk indikator. Kalau ini benar-benar dioda, atau mungkin untuk tegangan tinggi, yang dimana semikonduktor tidak mampu, masih dipakai sampai sekarang, yang masih pakai tabung vakum seperti ini. Misalnya aliran arusnya sangat tinggi dan semikonduktor tidak mampu untuk tegangan setinggi itu. Misalnya, cara kerjanya sebetulnya sederhana. Kalau kita lihat di sini ada filamen. Jadi kalau ada arus, karena ada arus, ada filamen, maka ini akan jadi panas. Akan jadi panas ya. Karena jadi panas, akhirnya mengalirlah elektron, meloncatlah elektron dari katoda ke anoda. Dan ini tidak bisa terjadi sebaliknya, hanya bisa terjadi searah. Fungsinya sama dengan dioda yang kita kenal sekarang, yaitu semikonduktor base dioda atau dioda yang dibuat dari bahan semikonduktor, yaitu menjaga supaya arus itu tetap satu arah, tidak bolak-balik. Nama dioda sebetulnya dipakai pertama kali juga oleh diode valve ini ya. Lalu diwariskan kepada komponen semikonduktor yang hampir sama fungsi.
Lalu tipe selanjutnya adalah dioda Zener. Dioda Zener ini kalau kita analogikan ke sistem air. Sistem air, kalau tadi untuk dioda biasa, dia hanya ada satu spring. Springnya hanya ada satu. Oh, ini jangan merah, nggak nampak gambarnya. Springnya hanya ada satu kalau dioda biasa. Kalau untuk Zener, dia punya dua spring. Jadi ada kemungkinan arusnya bolak-balik ya. Jadinya maksudnya arusnya bisa dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Kita lihat saja contohnya ini ya. Misalnya arusnya kecil, dia tidak bisa ke atas. Bisanya hanya ke bawah. Tapi ketika ada semacam tegangan yang arus balik, maka dia bisa membalik juga. Seperti ini. Jadi dia bisa dua arah. Tergantung spesifikasi desain dari pembuat rangkaian, dia maunya seperti apa. Tapi Zener ini bisa digunakan untuk beberapa hal. Ini adalah tabelnya, diagramnya, diagram VI-nya, diagram VI ya. Voltage to current. Kalau kita lihat di sini, ordernya adalah -5, -10. Kalau dioda biasa, dia perlu yang lebih tinggi, perlu minusnya lebih tinggi, -100, -200 volt atau mungkin -500 volt supaya bisa balik, reverse voltage-nya terjadi. Kalau ini dia cukup sampai 10, jadi relatif lebih kecil. Biasa diaplikasikan dalam voltage regulator. Ini adalah untuk VI-nya. Oke. Ini adalah contoh bentuknya, visualnya seperti ini. Ini tristor akan kita bahas nanti. Dia ada semacam transistor dan macam-macam, ada gate. Ini contoh tristor, ini triax akan kita bahas nanti. Atau Anda bisa baca sendiri juga. Ini LED, light emitting dioda. Cukup familiar dengan Anda, dan kita sering lihat indikator suatu alat listrik dengan diodanya ya. Lalu ini adalah contoh-contoh dioda yang LED untuk yang lain yang ada di kehidupan sehari-hari.